Oke, gua tahu lu pada pengen gua ngoding lagi, jadi langsung aja kita bakal bikin suatu project full stack web development pakai HTMX. Karena udah 1 tahun lalu gua bahas first impressionnya, sekarang second change-nya anjay. Jadi kita bakal bikin project full stack web pakai HTMX, dan ini untuk front end-nya, back end-nya kita bakal pilih mau pakai apa. Yang udah di luar kepala aja Express.js lah ya, karena gue sebenarnya pengen sih pakai kayak Golang, Python, Ruby, yang gitu-gitu, tapi nggak banyak yang ada di otak gitu, masih harus browsing dulu banyak gitu. Jadi mending Express aja yang udah nempel sangat di sini ya. Kita langsung mulai bikin foldernya aja. Jadi untuk projectnya sendiri gua bakal bikin kayak daily routine gitu ceritanya, atau my work aja dah, namain foldernya my work. Kalau kalian mau ngikutin ya boleh. Ini gua bakal bikin kayak list kerjaan hari ini misalnya gitu, kayak to do list gitulah, cuman kita konekin ke database text tagnya Express.js, MySQL, dan HTMX. Aduh, susah banget ngomongnya ya. Kita buka terminal dulu. Di sini gue bakal bikin seperti biasa untuk proyekan full stack. Gue biasa bikin 2 folder baru, Mekadir ya, Mekadir backend dan Mekadir front end. Mulai setup backendnya dulu. Let's go. Kalau kalian mau ngikutin, jangan lupa cek versi Node.js masing-masing. Di sini gue versi 18. Boleh ya sambil merokok ya, boleh ya. Mohon maaf nih, jangan ditiru kalau yang negatif-negatif. Masuk ke backend dulu. Di backend kita npm init min y biar cepet. Oke, kita ls, ada package JSON-nya, dan pakai Express, npm i express, database-nya MySQL. Terus butuh CORS supaya bisa dikonsume, sama butuh Nodemon biar servisnya nyala terus ketika di save proyekannya. Tunggu sambil ngopi. Oke, udah beres, kita bikin proyekannya langsung sini. Ini di bagian backendnya dulu ya. Bikinlah main.js dulu. Kita langsung loading aja sedikit. Const express untuk deklarasi awal sama dengan require dari express. Const app sama dengan express ya sini ya. Untuk API-nya nih guys. Const course sama dengan require course. Kayak gini. App express const app.use course-nya sama app.buat permainan API method post untuk dapetin body, pakai express.url encoded. Cobain app.get endpoint pertama yang paling standar dulu. Nggak akan pakai request, langsung respon aja, res.send testing. Oke, lancar jaya. Portnya gua taruh di const port 4000 aja. app.listen ke port 4000 dan kita log console.log server running. Oke, langsung sikat paket JSON-nya, masukin satu script baru di sini dev yang menjalankan service Nodemon untuk menyalakan main.js. Koma, close. Kita coba jalanin, apa udah cukup segini doang? Harusnya sih cukup. Satu lagi MySQL kita import dulu. Nggak usah di sini, nanti aja kita bikin satu yang baru. Kita coba nyalain dulu ya. Ini di backend gua bakal coba nyalain. Gua mau close dulu deng. Gua mau pindah ke bagian luar biar di VS Code-nya muncul front end dan muncul back end. Nah ini nih, front end, ini back end. Jadi di sini gua bisa cd backend, kita nyalain npm run dev, require course, salah kurang string. Oke, ulang. Oke, server running 4000. Kita coba buka untuk slashnya ya, localhost 4000. Testing oke, lancar jaya, sip. Tinggal siapin database-nya. Kita bikin dulu di sini. Ini gua pakai XMPP by the way. Jadi basic bekas tutorial PHP yang waktu itu, jadi pakai XMPP aja, MySQL. Namain database-nya my work.
create, tabelnya 3 biji aja. Apa ya? My work, nama tabelnya worklist lah, worklist. 3 siki lah, 3 siki. Create, ID, ada title, ada created at. Ininya varchar apa teks ya? Varchar aja 255. ID-nya itu kita taruh di create-nya dulu di bagian timestamp. ID-nya auto increment. Ini boleh 0 untuk timestamp-nya. Dah, save. Kita insert satu data dulu, misalnya ngoding HTMX hari ini. Jam 5 sore. Seret. Oh, created-nya jangan dinulin, Pak. Bentar. Ini enggak bagus. Defaultnya kita belum taruh. Nah, defaultnya current timestamp. Save. Browse. Ini gua delete. Ulang lagi, kita coba insert ngoding HTMX. Jadi biar defaultnya hari ini nih. Jam dan tanggal hari ini. Bam. Browse. Nah, dapat. Oke, sekarang kita ke bagian database-nya dulu. Gua nggak akan pisah-pisah folder kayak gimana. Ini nggak akan ribet. Cuman bikin apa ya, kayak API sederhana untuk get, post, gitu-gitu doang pakai MySQL. Jadi langsung di sini gue bikin database.cs-nya. Cons MySQL sama dengan require dari MySQL 2. Gue bikin untuk koneksinya dari MySQL.create connection dengan beberapa parameter hostnya adalah localhost. Karena ini basic, jadi kita nggak pakai akun yang berbeda, maksudnya akun yang default nih yang dipakai, passwordnya nggak pakai ya kan, yang kayak install XAMPP tanpa ada config lainnya gitu loh. Database name-nya tadi adalah my work, tinggal export modulnya, modul.exports connection, that's it untuk database. Tinggal kita pakai di bagian get sini, kita ambil yang tadi ya, misalnya ini get work, ambil pekerjaan. Ambil pekerjaan, import dulu di sini cons db sama dengan require database. Oke. db.query select bintang from worklist, tadi namanya worklist ya. Kita kasih 2 parameter. Masukin resennya sini. Harus muncul dulu pokoknya pas kita buka API yang tadi yang localhost 4000 ini, kalau dibuka harus muncul data yang dari database. Ini Mang Roti berisik banget. Bentar Mang, ini lagi fokus Mang. Parameter di sini underscore underscore dan R aja dah. Kita akan munculin R-nya keluar, r.map data res.send data.title. Oke, kayak begini. Kedengeran nggak Mang Roti? Coba ya, kita coba reload. Cannot get. Slash work. Ngoding HTMX sudah muncul ya. Dapat yang dari database. Ini. Ntar tungguin Mang lewat dulu sambil gua sebat. Nih, ngoding HTMX dapat. Si Emang udah kenal potnya berisik lagi Mang, wayah kieu Mang, tapi nggak apa-apa lah, sambil mencari rezeki Mang ya. Semangat Mang, semoga cepat laku. Sebenarnya ini gua sambil mikir lagi mau dibawa kemana ini codingan gitu loh. Gila, kuat nanya ke sana sih Mang. Oke, kita bakal lanjutin lagi. Udah dapat intinya si title. Kalau gua insert lagi baru di sini ya, satu misalnya build project worklist. Go. Kita reload ke proyekan kita, bam. Alah sya boy, nggak muncul, kenapa tuh? Nah kan, apa katanya? Tunggu. Ya, ini nggak boleh 2 kali ya, karena di dalam map jadi dia kirim 2 kali res.send tuh nggak bisa, cuman sekali. Jadi kan bikin di sini sesuatu kayak begini doang. Gue timpah nilainya dengan data.title. Iya. Res.send HTML. Nggak jadi API tapi jadi HTML. Puff.
ngoding HTMX build project worklist. Oke. Gue bisa bikin kayak begini. Kalau udah kayak gini kan enak. Ini untuk peruntukan HTML, HTMX. Jadi ntar kalian bisa lihat sendiri kenapa gue bikin seperti ini di sini. Kenapa dibikin pengiriman li dengan coding HTML variabel HTML ini gitu. Kenapa? Karena nanti di HTMX-nya bisa kepake ini. Bro, ya tungguin. Yuk kita masuk ke HTMX sekarang. Ini udah cukup dulu segini. Di front end gue bakal bikin index.html dan standar worklist. Pakai section aja boleh. H1 worklist. Sini kita kasih untuk inputannya, untuk buttonnya, add, dan di sini ada UL. Sini ada li testing. Oke. Segini dulu kita coba nyalain ya pakai live server. Nih, testing. Ini pas di add harus masuk ke database, terus nanti semua datanya yang tadi li ini harus muncul ke bagian sini. Jadi kita munculin dulu yang udah ada, yaitu si ngoding HTMX dan build project. Karena kita pakai HTMX, nih mana dokumentasinya? Gua nggak tahu cara masukinnya. Nggak ngapalin soalnya Pak. Di mana ya? Ini scriptnya ada. Ini lu bisa copy total CDN-nya supaya project HTML ini bisa pakai HTMX. Alright. Terlalu gede nggak sih layarnya? Ya kan? Gua bakal trigger API ketika ini nih si UL ini ya. Li-nya gua awasin dulu. UL-nya gua bakal bikin sebuah pemanggilan atau nge-fetch API ke API kita localhost 4000/work. Oke. Dan di dalam UL ini nanti ini isinya dari response API/work yang mana responnya adalah sebuah li. Nah, itulah biar enak sedap gitu ya. Dan dia bakal gua trigger ketika load pertama kali. Kayak gini aja. Kita coba lihat apakah langsung muncul atau enggak di bagian ini ya front end. Nah, udah ya. Kalau ini kan API nih, yang localhost 4000/work itu API. Kalau yang ini localhost 5500 front end index HTML ini HTML file. Alright. Ketika di reload, ini udah dapat. Menariknya di sini kita bisa kasih delay lah. Delay 2 detik misalnya. Ketika di load pertama kali dia bakal nungguin 2 detik baru nge-fetch data yang tadi kita punya di bagian belakang. Reload 1 2 boom. Alright. Atau mau 5 detik, maksud gua. 5 detik. Kita hitung bersama-sama. 1 2 3 4 5 1 2 3 go. Pas kan ya? Muncul kayak gitu, tinggal kita tambah-tambahin sini, add masuk ke database, bikin dulu API-nya. Nggak susah kan kayak gini. Kalau pakai HTML enak. Bikin dulu sini untuk app.post-nya dengan metode endpoint yang sama. Kali ini bakal gua pakai request-nya dan response-nya. Langsung db.query aja, insert into work list. Nah, insert into work list. Title yang kita masukin, values ini kasih kayak begini, pakai backtick. Ini bukan tutorial ya brother. Const title sama dengan dari request.body.title, dan kita masukin titlenya ke sini. Punya 2 callback. Dalam callbacknya ada error dan ada result. Jika error maka kita akan return res.send gagal menambahkan worklist kayak gini. Jika tidak alias berhasil, maka kita bakal res.send berhasil worklist
berhasil ditambahkan. Gini aja deh. Sip, ini untuk yang work post. Tinggal kita consume. Alright, di bagian sininya berarti kita tinggal bikin trigger untuk buttonnya. HX trigger, ketika apa kita mengeksekusi ke bagian metode post yang ada di API kita ketika diklik ini tombolnya. Dan kemana arahnya? HX post, arahin ke URL yang kita punya, http localhost 4000/work. Otomatis metodenya bakal post, jadi nggak usah pakai form pun bisa juga, langsung kayak gini. Gue rapin dulu biar enak. Alright. Udah dirapihin malah jadi kayak begini lagi, tae. Nah, di API itu kita tadi nangkep yang namanya title dari requestan yang ada di dalam body, karena kita pakai post di sini metodenya. So, kita harus tangkep inputannya, kita kasih name inputannya, name title. Karena kita mau nambahin title atau judul baru untuk worklist kita, kasih placeholder, masukkan kegiatanmu. Nah, apa-apa yang di inputan ini harus kita tangkap, terlebih untuk kita bisa kirim data ke API work yang metodenya post, karena dia minta title. Jadi name ini harus kita tangkap di button ini. Nah, HTMX itu punya yang namanya HX include, yang mana kita bisa nge-include apa-apa yang ada di sebuah inputan ataupun sesuatu yang mempunyai name. Jadi gua bakal masukin sini name title. Data ini ya, data name title yang dari inputan ini yang bakal gua kirim kemana? Ke URL endpoint localhost 4000/work alias API dari Express.js yang gue punya di sini. Title-nya bakal ditangkap sama si API, terus dimasukin ke dalam database dan dikirim respon balik, worklist berhasil ditambahkan. Nah, nanti respon dari API yang berhasil ditambahkan ini bakal menimpa sebuah elemen. Jadi kita bakal taruh dulu elemen penimpahannya di mana? Misalkan di sini. Div ID notif, misalnya notification lah. Notification. Alright. Tinggal kita arahin pakai HX target di bagian buttonnya. Jadi setelah selesai nge-fetch atau masukin data, responnya kita kirim ke elemen ID notification dengan cara HX target arahin ke notification kayak gini. Sekarang kalau kita coba apakah langsung berhasil atau enggak, reload dulu. Loh, database-nya kemana ya? Mati kah? Enggak kan, nyala. Kok nggak muncul? Oh, ini telat tadi 5 second, Pak. Gua lupa anjir. Mana ya? Ini delaynya jangan 5 second, 1 second aja dah. Nah, begini. Oke, kita coba. Testing 1 2 3. Add. Worklist berhasil ditambahkan. Kalau kita reload bakal langsung masuk ke sini. Puff. Oke, testing 1 2 3. Nama apa ya? Lari pagi. Reload. Lari paginya masuk, tapi paling bawah gue mau ganti biar data yang terakhir ditambahkan itu yang paling di atas munculnya. Jadi masuk ke main.js, di bagian get sini sebenarnya tinggal kasih kayak order by created at, karena kita punya tadi order by created at descending. Gini, otomatis data terakhir yang kita inputin, boom, reload, dia yang paling atas. Sebentar, sekarang gue mau rapihin dulu tampilannya. Jadi pakai CSS dulu dikit biar agak enak liatnya ya. Rada geli gimana gitu loh. Link rel style sheet ref ke style.css. Gue belum punya. Kita bikin sini style.css. Untuk HTML-nya font family dulu, Helvetica. Tampilannya masih jelek ya. Tadi ada section ya, section kita kasih displaynya flex, width-nya gua taruh 300-an, height-nya gua taruh di 100 ph, flex direction-nya column, justify, kontennya center, segini dulu. Terus tadi ada UL ya, UL kita taruh width-nya 100%. Terus ada li, UL li, atau li aja langsung boleh. Border
1px solid black, kasih padding 4px 8px. Terus untuk button ya, ada button dan ada inputan. Input padding 8px 16px, button juga sama. Bordernya kita bikin non, background colornya kita kasih EA, font size nya kita kasih 20px. Terus apa lagi ya, udah segini dulu kali ya. Yes, segini dulu. Ini juga sama, kita kasih background colornya crimson dan colornya kebalikan dari background. Color segini. Font weight kita taruh 600, kursornya kasih pointer. Udah gitu, listnya, list style type-nya kasih none. Oke, kita coba cek. Jadi kayak gini. Melipir, margin 0 auto. UL-nya kasih padding 0. Cek lagi. Ya, oke. H1 kurang ke tengah. H1 text align center. Boom. Oke. Cukup good. Border untuk button masih jelek. Kasih border. Gelap. Bentar, nyalain lampu. Border non. Nah. Lumayan lah. Testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Reload tuh. Nah, alright. Sekarang gimana caranya ketika kita add sesuatu di sini ya, itu langsung muncul ke sini. Bukan cuma notif worklist berhasil ditambahkan, tapi harus bisa langsung ke sini masuk. Ini kita bisa mainin trigger lagi di bagian index HTML-nya di sini ya. Triggernya adalah ketika ada perubahan data ya di database, itu kita harus load lagi, tapi nggak bisa di sini, susah. Jadi gue bakal akalin ketika tombol add itu dipencet, maka kita coba load lagi sekali untuk nge-fetch data ke database. Kalau ada perubahan munculin. Caranya sederhana. Di bagian button gue bakal kasih ID untuk buttonnya. Gue kasih nama save button atau save items. Ya nggak apa-apa lah, save button. Dan di bagian HX trigger ini bisa multiple eksekusi gitu, nggak cuman load doang. Gue awasin dulu delaynya, kasih koma. Gue bakal pakai trigger klik. Dari mana trigger kliknya? Dari ID yang ada di sini. Nah, singkatnya lu bisa pakai selektor kayak gini. From, nama ID-nya, save button. Nih, kalau dibaca berarti kayak gini. Pertama kali di render ini si UL bakal nge-fetch data ke API dengan endpoint localhost 4000/work. Ya, ini nih, load itu pertama kali di render. Puff. Koma, setelah itu kalau misalkan ada yang ngeklik tombol button dengan ID save button ini nih, maka lakukan fetch ulang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita cobain. Ini yang terakhir, alah satu kepencet ya kan, kosong. Nih, sekarang kita coba ut add. Udah masuk. Reload. Misalkan saya Dea Afriza add. Langsung masuk. Reload. Masih ada karena kan dari database juga. Alright, jadi untuk case yang tadi itu cukup dengan kayak begini aja lu bisa mainin. Ini masih sangat sederhana, lihat, cuman 30 baris lu bisa mainin kayak macam beginian. Kalau dengan JavaScript di sini lu tambahin kayak akan lebih panjang lagi sintaks-sintaksnya. Tapi di sini cuman mainin trigger-trigger kayak begituan aja di HTMX. Jadi sangat menarik. Nah, PR berikutnya adalah gimana caranya menghapus data-data yang ada di sini. Jadi seolah-olah ini tuh kayak to-do list aja gitu, ada hapusnya, bisa nambahin juga. Nah, minimal ke situ aja dulu untuk studi kasus yang cukup sederhana supaya kita bisa mainin full stack-nya dulu aja. Cara termudahnya adalah karena kita nggak bisa masukin sebuah tombol ke dalam UL sini, yang mana ini kan isinya dari respon API. Jadi kita bakal ngakalin di bagian API-nya langsung di sini. Ya, gua bakal masukin sesuatu komponen setelah text title itu. Jadi sini gua bakal bikin satu span dengan fungsi untuk menghapus data dari title ini. Kasih gambar ini aja, kita coba save dulu, bakal langsung muncul ke sini. Nah, kayak begitu ya. Ini garisnya nggak usah ada deh kayaknya.
nggak usah pakai pembagi. Nah, gini aja. Gua bakal pisahin dulu biar enak dari segi style CSS-nya. Itu setelah li ya. Jadi li span. Gua bakal pindahin dia ke sebelah kanan. Dan biar terlihat lebih menarik, gua bakal taruh scale-nya, kita naikin 1,13 ketika mouse-nya digeser. Oh, kursor pointer. Alright, cobain lagi. Set. Oke, ini ada yang rusak karena datanya tadi nggak diisiin, nggak apa-apa. Ntar kita fungsiin juga untuk tombol delete-nya. Saat ini masih belum fungsi tombol delete-nya, artinya kita bikin dulu API untuk ngedelete data, app.delete/work dengan parameter ID. Dan gua butuh request respon di sini. Const ID sama dengan request.params.id yang dikirim nanti dari depan kita dapetin ID-nya. Terus tinggal db.query delete from work list where ID sama dengan ID. 2 callback R dan result. Wah, kamera gua mati. Kayak udah nyala lagi, aman ya. If r return res.send gagal menghapus worklist. Jika tidak, maka kita berhasil menghapus worklist. Removed. Gini dulu aja. Tinggal kita panggil di mana, di span, karena spannya mau dipakai untuk pengeksekusian hapus-hapus data. Tapi dari mana kita tahu bahwa data yang ini yang mau dihapus? Nih, kalau gua klik yang ini, harus yang ini dihapus nih, si UT yang harus hilang. Berarti kan kita butuh suatu identitas atas list tersebut. Ini si UT itu identitasnya apa? Karena di database gua punya yang namanya ID, ya kan? Sini nih, ada ID, kita bisa hapus berdasarkan ID. Dan di API pun kita udah menghapus berdasarkan ID juga di sini sintaksnya. Jadi, kita harus deklarasiin dulu bahwa setiap baris yang kita punya, dia punya identitas. Nah, li-nya gue bakal kasih identitas di bagian li ya. Kita kasih ID, identitasnya misalnya items atau work item atau item aja biar simple, item strip data.id. Karena dari database itu punya ID, jadi setiap list itu punya items identifier lah, kurang lebih kayak gitu. Dia punya item 1, item 2, item berapa gitu berdasarkan ID-nya. Sehingga ketika kita mau bikin trigger di bagian span, hx, ataupun pemanggilan delete, hx delete ya kayak gini, untuk fetching, bukan fetching, untuk menghapus data, kemana arahnya? Ke http localhost.24000/work, rada kusut nih. Nah, triggernya apa? Triggernya klik, hx trigger harus dikasih ya. Ketika diklik, maka akan melakukan delete data ke API/work. Dan kalau kita cek ke API/work, dia butuh ID. Jadi masukin juga ID-nya ke sini, /data.id. That's it, kayak begini. Kalau udah kayak gini, artinya ketika kita klik tombol X-nya, maka X-nya bakal hilang dan berganti tulisannya menjadi apa yang dikirim oleh API, yaitu tulisannya bakal berganti jadi remove. Kita coba cek lagi. Remove, seperti itu. Dan apakah terhapus di database? Udah pasti. Kalau kita reload, boom, hilang. Yang ini juga. Reload, boom, hilang. Yang aneh, remove. Tapi masalahnya, gimana kalau pengen nggak usah teks X-nya berganti gitu jadi remove. Oke, kita hapus aja ini jadi kosong ya. Kita klik lari pagi buff. Karena ini HTMX, jadi kita bisa mainin pengosongan dengan metode tertentu. Ada yang namanya hx swap di sini. Secara default, ketika kita nggak deklarasiin hx swap, itu dia bakal nge-swap inner HTML-nya. Nah, inner HTML itu ini nih. Ini si X ini adalah bagian dari inner HTML di mana elemennya adalah span.
Jadi ini secara default hx swap-nya adalah si x. Kalau gua deklarasiin di sini hx swap outer HTML, maka yang terhapus, yang terganti dengan string kosong yang dikirim oleh API delete, itu bukan cuman x-nya doang yang menghilang, tapi belum kelar. Karena kita mau ngilangin yang mana, kita harus kasih target di sini. Yang gua mau ilangin adalah si list-nya. List-nya udah punya ID. Jadi, secara target kita udah punya target spesifik yang mau kita ilangin. Hx target, ke siapa kita mau hapus elemennya. Outer HTML untuk si, ya kita coba ID pakai pagar items strip data.id. Nah, kalau dibaca artinya kita bakal menghapus items ID yang keberapa yang ada di list itemnya. Aduh, boy, kumahanya. hx swap untuk keluaran HTML-nya, kalau inner HTML untuk dalamannya, dan ini kita pakainya outer HTML yaitu untuk keluaran HTML dengan target elemen yaitu si items yang punya ID sekian sesuai seperti yang kita klik, maka dialah yang akan terdampak. Oke, terdampak oleh apa? Oleh periplacean, pengosongan sebuah elemen pakai string kosong gini. Ini cara ngakalinnya. Ya, coba reload, klik buff. Testing 1 2 3. Buff. Pergi ke pasar. Buff. Halo semua. Buff. Kita hapus si pergi ke pasar. Dem. Nah, kalau ini inner HTML alias secara default nggak perlu lagi dideklarasiin, kita cobain. Testing 1 2 3 kita hapus buff. Masih ada nyangkut kayak bordernya di sini. Karena itu bagian dari innernya juga. Nah, untuk outer itu biar menghilangkan semuanya. Coba reload. Buff. Seperti itu. PR-nya kalau misalkan ini di-add bisa terus-menerus, Bang. Validasi lah, Bang. Kayak gitu kan ya. Ya udah tinggal validasi aja, lu masuk di sini tinggal kayak if title return kayak gini nih. Sesimpel ini bisa. res.send tolong isi deskripsinya. Hapus dulu, hapus. Set, tolong isi deskripsinya. Muncul sini. Tolong isi deskripsinya, nggak bisa kecuali kita masukin buff. Berhasil ditambahkan, hapus. That's it. Yang menarik pakai HTMX ada yang kayak gini juga, Pak. Ketika kita mau hapus ya di sini, mana sih codingan hapusnya? Nah, ini ya. hx target. Kita bisa kasih konfirmasi. Pakai hx confirm namanya. hx confirm. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Cobain lagi. Pergi main bola. Bantu cari makanan. Dan ketika kita klik X, buff. Muncul apakah Anda yakin menghapus data ini? Oke, baru dia hilang. Gokil gak tuh HTMX? Dem. Bam. Ya, kurang lebih gitu aja dah untuk ngoding kali ini ya. Pemanasan lumayan. Gue udah lama juga nggak ngoding-ngoding API. Sesederhana ini untuk kita mainin HTMX, lu bisa lihat sintaks HTML-nya jadi cuman segini doang, Pak. Nih lihat, Pak. Cuman segini doang. Ini yang head gak usah dianggap. Nah, segini aja udah untuk bisa mainin kayak to-do list gitu. Yap. Kayak to-do list gini full fitur, pakai database pula MySQL, ada notifikasinya juga, bisa delete. Kalau mau lu PR lah buat lu, tuh tinggal tambahin editnya kalau mau. Ya, kurang lebih konsepnya sama aja kayak gini. Ini bisa dibikin lebih rapi lagi malah. Orang gue cuman style CSS-nya kayak gini doang ya kan, langsung direct semua. Nah, lu bisa bikin ini lebih rapi, bisa pakai Tailwind, Bootstrap, apa terserah. Yang penting di dalam sini nggak ada sih script JavaScript di sini, karena gua pengen nyoba tanpa gua harus mainin JavaScript di front end. Bisa nggak nih gua pakai data-data back end? Ternyata pakai HTMX cukup sedap, sintaksnya sederhana kayak gini doang. That's it. Kalau lu suka sama konten yang macam eksperimen kayak ginian ya langsung aja di kolom komentar. Nanti biar kita lanjutin lagi dengan stack tertentu, silakan di kolom komentar masukin idenya ya. Bang, cobain ini, cobain itu. Coba pakai A, B, C, D stacknya gitu. Yang ngoding-ngoding web aja dulu, nggak usah jauh-jauh, oke? Gue Dev Rizal. Thank you banget udah komen, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.